Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Putra Ramadan dari kelas 11 tim 1. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi teks ceramah. Yang pertama yaitu pengertian teks ceramah ialah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi berupa pengetahuan, wawasan, nasihat atau petunjuk untuk disampaikan kepada pendengar oleh pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Nah, kemudian ciri-ciri teks ceramah yaitu terdapat poin penting yang mengajarkan dan menjelaskan sesuatu. Isi dan teks ceramah yang telah dibuat sebaiknya disampaikan oleh orang yang ahli pada bidangnya. Dalam teks ceramah, sang ahli harus menyampaikan atau menyertakan fakta dan data dalam menyampaikan ceramah. Kemudian yang ketiga itu kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaannya itu memakai kata ganti orang pertama tunggal sebagai sapaan. Contohnya kata ganti pertama itu saya, aku, dan kami. Kemudian menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya dengan demikian akibatnya, oleh karena itu, maka, dan lain-lain. Sering memakai kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, berpendapat, diharapkan, dan lain-lain. Memakai kata kerja persuasif untuk mengajak seseorang seperti sebaiknya, hendaklah, seharusnya. Memakai kalimat imperatif untuk melarang atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu seperti jangan coba, pahami, dan lain-lain. Nah, kemudian unsur-unsur teks ceramah yaitu yang pertama penceramah. Nah, penceramah ini adalah orang yang melakukan kegiatan ceramah. Kemudian kedua itu pendengar. Nah, pendengar juga merupakan penerima nasihat dari penceramah. Kemudian materi. Nah, materi dalam teks ceramah itu berasal dari ajaran agama. Kemudian metode ceramah. Nah, metode ceramah ini adalah cara yang digunakan seseorang penceramah untuk menyampaikan materi. Nah, kemudian struktur teks ceramah, pendahuluan. Dalam pendahuluan ini terdapat pembuka, bagian berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan ucapan syukur. Kemudian pengantar, bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada topik penceramah. Kemudian isi ceramah. Dalam isi ceramah ini terdapat inti berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi materi yang disampaikan. Kemudian gagasan berisi ide yang disampaikan kepada pendengar. Ceramah baik berisi gagasan yang dikembangkan ke dalam topik. Kemudian penutup yang berisi kesimpulan, ucapan permintaan maafan, salam. Nah, kemudian contoh berdasarkan struktur teks ceramah. Pembuka yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan dayanya lah sehingga kita dapat berkumpul pada tempat ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ceramah singkat mengenai pentingnya tidur yang cukup. Kebiasaan begadang karena mengerjakan tugas atau menyelesaikan pekerjaan secara tidak langsung mempengaruhi pada jam tidur seseorang. Sehari, 2 hari, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika dilakukan terus-menerus, waktu tidur akan terganggu dan berakibat pada kesehatan. Kemudian isi. Ada banyak penyebab jam-jam tidur yang tidak normal. Contohnya adalah penggunaan gadget mendekati jam tidur, tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan interaksi yang larut malam. Nah, kemudian secara normal
Secara normal orang dewasa membutuhkan waktu istirahat 6 sampai 8 jam. Jika tidak terpenuhi, produktivitas sehari-hari akan mengalami penurunan karena tubuh lelah. Dampaknya konsentrasi seseorang dapat mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian penutup. Alangkah baiknya kita mulai memperbaiki pola tidur. Hindarkan diri dari paparan gadget yang dapat mengganggu waktu-waktu atau jam-jam tidur. Penuhi kebutuhan tidur agar kesehatan senantiasa terjaga. Nah, sekian ceramah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan ketika saya menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah penjelasan dari materi mengenai materi teks ceramah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.